Halo semua, perkenalkan nama saya Dian Sifra Eksaudina Borusinaga dengan Prodi PAK. Ingin mempresentasikan tentang salah satu tokoh teori belajar dan pembelajaran, yaitu Jerome Bruner, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Damayanti Nababan MPDK. Hai, di sini ada yang tahu Jerome Bruner nggak? Hah? Enggak. Sini aku kasih tahu banyak tentang Jerome Bruner, mulai dari riwayat hidupnya, teori apa yang dibuatnya, karya apa aja yang terkenal, dan kontribusi dalam dunia pendidikan. Berikut riwayat hidup tentang Jerome Bruner. Jerome Seymour Bruner lahir pada tanggal 1 Oktober 1915 di New York dari sepasang imigran Yahudi Polandia, yaitu Herman dan Rose Gluckman Bruner. Jerome Bruner mengalami kebutaan katarak sejak lahir, namun penglihatannya pulih setelah operasi selama usia dia 2 tahun. Tahu nggak, Bruner itu menempuh pendidikan di Duke University 1937 dan meraih gelar PhD di bidang psikologi dari Harvard University pada tahun 1941. Selama Perang Dunia Kedua, ia bertugas di Angkatan Darat sebagai Bruner kembali ke Harvard pada tahun 1945 dan menjadi profesor psikologi pada tahun 1952. Setelah itu, ia menjabat sebagai Direktur Center for Cognitive Studies di universitas tersebut tahun 1960 sampai 1972. Setelah itu, ia menjadi profesor psikologi eksperimen di University of Oxford pada tahun 1972 sampai 1980. Setelah itu, Jerome meninggal pada tanggal 5 Juni 2016 di Manhattan, New York pada usia 100 tahun. Berikut teori dari Jerome Bruner. Jerome Bruner dikenal karena kontribusinya dalam psikologi kognitif dan teori belajar kognitif dalam psikologi pendidikan. Teori Bruner menekankan bahwa pelajar membangun pengetahuan dan makna melalui pengalaman aktif dengan dunia di sekitar mereka. Ia menekankan peran budaya dan bahasa dalam perkembangan kognitif yang terjadi secara spiral dengan anak-anak mengunjungi kembali konsep-konsep dasar pada tingkat kompleksitas dan abstraksi yang meningkat. Bruner mengusulkan 3 tahap representasi internal, yaitu yang pertama enaktif atau berbasis tindakan, ikonik berbasis gambar, dan simbolik berbasis bahasa. Berikut adalah 3 tahapan belajar menurut Bruner. Tahap yang pertama yaitu tahap enaktif. Tahap ini menekankan pembelajaran melalui tindakan langsung. Contohnya yaitu ketika anak-anak belajar konsep penjumlahan dan pengurangan menggunakan sempoa. Yang kedua itu adalah tahap ikonik. Pada tahap ini, informasi direpresentasikan melalui gambaran mental atau visual. Contohnya yaitu ketika seorang anak belajar mengenal huruf, angka, dan soal hitungan dengan melihat gambar. Yang ketiga yaitu tahap simbolik. Tahap ini melibatkan penggunaan simbol-simbol abstrak seperti bahasa untuk merepresentasikan informasi. Contohnya yaitu ketika seorang anak memahami konsep matematika 3 ditambah 2 sama dengan 5 hanya menggunakan angka dan simbol. Adapun kontribusi dalam dunia pendidikan yang dibuat oleh Jerome Bruner, yaitu Jerome Bruner memberikan pendidikan kontribusi besar pada dunia pendidikan melalui teori-teorinya tentang pembelajaran dan perkembangan kognitif. Ia menekankan pentingnya pembelajaran melalui penemuan discovery learning, di mana siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri daripada hanya menerima informasi dari guru. Bruner juga memperkenalkan konsep kurikulum spiral yang mungkin siswa untuk terus membangun pengetahuan sebelumnya. Selain itu, ia menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan bahasa, menyoroti pentingnya konteks budaya dalam pembelajaran. Bruner juga dikenal karena idenya tentang
scaffolding, di mana guru memberikan dukungan terstruktur kepada siswa untuk membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran mereka. Dukungan ini secara bertahap dikurangi seiring dengan meningkatnya kemampuan siswa. Sekian pemaparan saya tentang teori belajar dan pembelajaran dari Jerome Bruner. Dadah!